Berita gembira bagimu para syuhada, dan betapa cemburunya kami yang belum menyusul. Saudaraku seiman, mungkin ada orang-orang yang membenci Islam, berfikir bahwasanya dengan menumpahkan darah kaum muslimin maka kami akan meninggalkan masjid, kami akan goyah dan kami akan tinggalkan Al-Quran, atau bahkan kami akan ketakutan dengan ancaman-ancaman seperti ini. Demi Allah, dari atas mimbar ini kami sampaikan bahwasanya kaum muslimin begitu tertumpah darah para syuhada tidak menambah kecuali keberanian pada mereka, tidak akan menambah kecuali semangat kami memenuhi masjid, tidak akan menambah kecuali kami kembali kepada kitabullah Al-Quran, dan kami makin yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu lalu kita lihat pembantaian umat Islam secara massal, dibakar di Myanmar, di China, berapa banyak korban di Palestina, dan sebelumnya Sarajevo dan beberapa wilayah-wilayah yang lain. Mungkin di mata sebagian keluarga mereka sedih, tapi di mata kami yang sudah memahami secara hukum syar'i, ini berita gembira. Allah subhanahu wa ta'ala memiri para syuhada. Selalu dalam sejarah, kata para ulama, peperangan jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran yang dan sunnah, dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, perang Badar, perang Uhud, Fathi Makkah, Hunain, dan peperangan-peperangan yang lain, termasuk akhirnya adalah Tabuk sebelum meninggal Nabi SAW. Peperangan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin dan para khulafa yang datang setelahnya, sampai terakhir dinasti Utsmaniyah. Bahkan beberapa wilayah masih bergejolak seperti di Palestina, beberapa tempat yang lain. Semua itu jumlah syuhada jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup. Karena kata ulama, karena memang Allah memilih siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling layak mendapatkan mati syahid itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Seakan-akan pedang, tombak, anak panah dan peluru memilih siapa yang akan mendapatkan syahadah itu. Di perang Uhud, di perang Badar hanya 60 syuhada dari 314 orang. Di perang Uhud hanya 70 syuhada dari 700 orang, kurang lebih 10% saja. Dan seterusnya, semua peperangan dalam Islam umumnya syuhada lebih sedikit. Kata para ulama, siapapun yang masuk di kancah jihad, kemudian memang betul-betul dia niat untuk berperang, maka pastikan dia tidak akan mati kecuali memang dia menginginkan syahadah itu. Dalam surah Al-Imran ayat 133, mulai dari situ sampai ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat sebelum datang ajal dan menyesal. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga, kata para ulama di sini dikatakan kejarlah. Kata para ulama tafsir, kejar apapun yang bisa membawa kau masuk ke dalam surga, termasuk puncaknya adalah mati syahid di akhir hidup. Allah mengatakan 140-nya, iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Dan jika seandainya di perang Uhud, ayat ini turun pada perang Uhud, seandainya di perang Uhud kamu mendapatkan luka, hai muslimin, sesungguhnya kaum kafir juga di perang Badar telah mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang yang kafir, dan supaya Allah mengambil dan memilih para syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kata ulama tafsir, khusus ayat 140 ini berarti orang-orang mati syahid Allah pilih secara khusus karena ikhlas niat mereka.